peramal-peramal pembohong. Apa saudara? Dan katakan tenungan-tenungan. Nah saudara, sering kita ini mendengar santet atau ditenung. Arti santet itu sama tenung itu ada perbedaan. Santet adalah untuk membunuh jarak jauh. Dan santet itu juga berupa namanya kutuk serapah. Jadi membunuh jarak jauh atau bikin orang sakit parah. Apa saudara? Bikin orang sakit apa? Parah. Tapi kalau tenungan. Mana sorgawi? Ada yang tanya sama saya, Pak, ini ekonomi Indonesia gimana nih Pak? Perlu dia tahu, untuk Surabaya jangan khawatir, aman, tidak ada kerusuhan. Nah, tepuk tangan untuk Surabaya. Ekonomi akan bergerak di Surabaya, itu tepatnya di bulan November. Kenapa? Setelah penetapan capres-cawapres, ekonomi akan bergerak. Kenapa? Karena dana siluman turun semua. Jelas saudara? Dana siluman apa? Ngomong sama sebelahnya, kamu siluman dan yang tidak dilaporin pajak, wah, caleg-caleg apa semua, beredar semua. Dan ingat, Jawa Timur ini menjadi perebutan untuk suara. Sehingga apa? Dananya banyak turun ke Jawa Timur, terutama Surabaya. Nah, kalau dapat order, ingat saya 2%. Ingat saudara, karena apa? Karena ingat, ini semua akan turun. Pak, untuk setelah Pilpres, bisa terjadi kerusuhan enggak? Tidak, untuk Surabaya. Kenapa? Yang danai demo duit entek. Jelas? Duitnya apa? Habis. Nah, jadi aman-aman aja. Jadi saudara ada yang tanya sama saya, Pak, setelah Pilpres nanti gimana Pak? Aman aja. Kok pada ngomong aman kenapa? Ya duit entek. Nah, jadi saudara tenang aja, enggak usah khawatir. Jadi nanti saudara, bulan November ekonomi di Jawa Timur ini akan bergerak. Ngomong sama sebelahnya, bergerak adalah. Nah, kenapa bergerak? Dananya turun. Nah itu November sampai coblosan presiden, wakil presiden, setelah itu caleg pilek semuanya selesai. Nah setelah itu saudara, kita siap untuk menanti tahun 2025 resesi ekonomi yang sebenarnya. Tapi ingat, Pak, apakah nanti waktu resesi kita akan terasa berat? Enggak. Karena Indonesia didukung oleh sumber daya alamnya. Jadi saudara udah takut, Pak nanti kalau resesi ekonomi berat enggak? Enggak. Yang berat itu satu, kalau utangnya akeh. Nah, kenapa? Pusing masalah utang bank. Jelas saudara? Makanya saya beritahu pada jemaat semua, berapa bulan yang lalu saya memberitahu supaya semua nyimpen emas. Ya masih ingat angkat tangan saudara? Nah, tapi bukan emas Jowo lain saudara. Saya udah naik terus saudara ya. Tapi ingat saudara, perlu tahu enggak usah khawatir, enggak usah takut. Tahun depan tetap aman. Kalau ditanya, kenapa aman? Ingat, sing danai duitnya wis apa? Habis. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai dengan ke-26. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai dengan 26. Saudara yang ganjil, saya genap. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit. Dia menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Yang berkata tentang Yerusalem baiklah ia diamin
Dan tentang kota Yehuda, bila ia dibangun, aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Dikatakan bahwa peramal-peramal pembohong. Apa saudara? Dan dikatakan tenungan-tenungan. Nah saudara, sering kita ini mendengar santet atau tenung, ditenung. Arti santet itu sama tenung itu ada perbedaan. Santet adalah untuk membunuh jarak jauh. Dan santet itu juga berupa namanya kutuk serapah. Jadi membunuh jarak jauh atau bikin orang sakit parah. Apa saudara? Bikin orang sakit apa? Parah. Tapi kalau tenungan itu berhubungan dengan pemanggilan arwah. Apa saudara? Arti menenung itu memanggil. Nah, minta bantuan arwah. Nah, untuk apa? Semua yang berhubungan dengan ramalan itu selalu berhubungan dengan arwah orang mati. Apa saudara? Berhubungan dengan apa saudara? Arwah orang apa? Mati. Karena dipercaya arwah orang yang sudah meninggal itu mengetahui masa akan datang. Mengetahui apa saudara? Mengetahui apa? Masa akan apa? Datang. Sehingga ada tempat ibadah tertentu atau ritual tertentu untuk mengundang arwah leluhur. Ini yang disebut namanya menenung. Apa saudara? Untuk memanggil apa? Arwah. Memanggil roh supaya masuk. Nah pada waktu roh itu masuk, biasanya anak di bawah usia 5 tahun itu bisa lihat. Kalau roh itu waktu masuk. Itu anak di bawah usia berapa? 5 tahun itu ngelihat. Roh itu masuk. Nah waktu masuk itu biasanya ngeblak. Nah kalau orang Jawa yang namanya itu adalah perewangan. Apa saudara? Namanya apa? Namanya apa? Namanya perewangan. Geblak. Blak. Setelah geblak. Bangun. Langsung suara berubah. Jadi roh orang yang sudah mati itu. Nih ngangguk-ngangguk dulu pernah sering manggil. Nah langsung geblak berdiri. Langsung suara berubah. Langsung kesurupan. Langsung ngomong. Nah yang jadi pertanyaan. Apakah itu arwah orang mati? Bukan. Itu roh setan yang menyamar. Hubungan antara orang mati dan orang hidup terputus. Nah saudara, di dalam ramalan itu nomor 1 ada yang namanya kontak batin. Apa saudara? Kontak apa? Kontak batin. Nah saudara, secara alam roh, ini secara alam roh. Kalau orang itu tidak ada perlindungan, itu ada yang namanya itu kelihatan telanjang. Kelihatan apa saudara? Telanjang. Jadi kalau orang itu pergi ke dukun, kalau dia tidak ada perlindungan, tidak ada benteng, itu kelihatan adalah kayak apa? Telanjang. Nah kalau udah kelihatan telanjang, itu baru bisa namanya dikontak. Bisa di apa saudara? Bisa di apa? Dikontak. Nah, tetapi kalau ada pelindungan, itu disebut namanya orang-orang titipan dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu ada namanya jubah. Tidak telanjang, tapi ada apa saudara? Ada jubah. Ini yang tidak bisa dikontak batin. Makanya ada orang-orang tertentu yang tidak bisa diramal. Jelas saudara? Karena disebut apa? Dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah setelah saya bertobat, saya baca Alkitab, Alkitab berkata, kita diberikan Tuhan itu apa? Jubah pujian. Apa saudara? Jubah apa? Nah, jadi kalau kita dalam Tuhan, itu ada jubahnya. Kalau secara alam roh, ini yang tidak bisa ditembus kontak batin. Karena kontak batin ini berhubungan dengan transfer spirit yang disebut transfer karakter. Apa saudara? Transfer spirit, transfer apa saudara? Transfer apa? Karakter. Nah saudara, seorang dukun
pada waktu pasien itu datang ke tempatnya dia, udah tahu ramalan pribadi pasti tepat. Ingat ya, ramalan pribadi pasti apa? Tepat. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Kenapa? Ini kuncinya. Pada waktu orang itu datang ke dukun atau ke tukang ramal, itu secara alam roh itu langsung apa? Telanjang. Apa saudara? Langsung apa saudara? Telanjang. Nah itu ditanyain rohnya. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Nah biasanya itu kalau dukun itu seperti ini. Coba ini ke sini. Ini. Oke. Contoh aja. Nah, ini yang namanya kontak apa? Kontak apa? Kontak seperti ini. Makanya kalau orang pergi ke dukun, tergantung dukunnya itu siapa. Karakternya tidak beda jauh. Nah, ini namanya siapa nih? Roy. Hah? Roy. Boy. Apa? Roy. Roy. Nah, pada waktu datang, jadi orang yang datang, yang nganter, itu secara alam roh, itu langsung apa saudara? Telanjang. Roy, anak kamu kan 2. Kamu ini sekarang punya pabrik, pabrikmu dalam kondisi utangnya berat, mau bangkrut, mau disita bank 5 bulan lagi. Kau tahu mau dukun? Tanpa dikasih tahu, seorang dukun pasti akan ngomong ini tepat. Kok bisa tahu Pak Daud? Lah bekas dukun nih. Nah, kenapa? Cara ini yang digunakan dukun untuk meyakinkan pasiennya bahwa di hadapan dia bukan orang sembarangan. Nanti bukan orang apa? Bukan orang apa? Sembarangan. Nah, gimana caranya? Manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu dia datang ke tempat saya, secara alam roh langsung telanjang. Roh saya ini langsung kontak ke rohnya dia. Langsung saya tanyai, kamu kesini ngapain? Aku posisi mau bangkrut, 5 bulan lagi mau disita. Anakmu berapa? 2. Semua tentang kehidupannya dia, rohnya ini akan cerita ke saya. Nah, langsung saya nyampaikan ke sini. Nah, pada waktu dia datang, disinilah yang namanya transfer spirit. Apa saudara? Transfer apa? Transfer spirit. Nah, misalnya dukunnya itu homo, maka pasiennya akan kena transfer homo. Kalau dukunnya itu tukang kawin, secara alam roh itu nanti pasiennya juga tukang kawin. Yang kendalanya kalau dukunnya malas, pasiennya yo malas kabeh. Karena apa? Itu masuk dan transfer ini selalu transfer karakter yang jelek. Jelas? 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 Nah, makanya kalau orang pergi ke dukun terjadi kontak batin di sini, itu ada namanya transfer spirit. Makanya transfer spirit itu hati-hati sekali, saudara. Siapapun yang mendoakan saudara, saudara harus doa namanya benteng Tuhan. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Waktu kita ditumpang tangan atau di gini, kita kan tidak tahu kehidupan orang yang mendoakan. Betul? Betul? Nah itu bisa masuk pula transfer spirit. Nah untuk menghindari itu harus berdoa. Ini saya semua, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi. Amin. Amin. Nah jadi kalau orang pergi ke dukun secara alam roh itu telanjang. Jelas? Ya itu bisa masuk transfer. Kalau dukunnya suka judi, maka pasiennya suka judi. Jelas?
Dan itu bertahap. Nah, pada waktu roh itu ditanya, disitulah masuk namanya transfer. Apa saudara? Namanya apa saudara? Nah, Pak kalau dukunnya G gimana? Ya jadi G saudara. Masuk saudara. Jelas? Waktu apa tadi? Kontak batin. Perlu tahu, kenapa bisa tahu kehidupan pasien? Karena apa? Ditanyain rohnya. Seorang dukun pasti gunakan ini untuk hal ini pertemuan pertama kali seorang pasien dengan dukun. Nah biasanya itu adalah mengikat. Apa saudara? Apa saudara? Mengikat. Nah transfer seperti inilah itu yang harus dipatahkan, diputuskan demi nama Tuhan Yesus. Karena itu roh itu masuk. Yang kedua, yang pertama adalah kontak batin. Apa saudara? Kontak batin. Nah yang kedua adalah ilmu terawang. Apa saudara? Nah kalau zaman dulu namanya itu ilmu sorot. Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun untuk diterawang siapa yang ngambil mobilnya. Tapi dukunnya kehilangan mobil, lapor polisi. Nah, kenapa? Ada harga yang harus dibayar. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada harga yang harus apa? Harus apa? Dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara, perlu tahu Alkitab berkata bahwa setan itu adalah pendakwa, penuduh. Apa saudara? Pendakwa apa? Pendakwa penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh itu pasti punya namanya barang bukti. Betul? Pasti punya apa saudara? Barang apa? Barang bukti. Nah, kalau dalam pengadilan 1 alat bukti dan 2 saksi. Betul? Betul? 1 alat bukti dan apa saudara? 2 apa? 2 saksi. Nah, Alkitab berkata bahwa iblis, setan adalah pendakwa penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh pasti punya alat bukti. Betul? Nah, perlu dah tahu bahwa di dunia roh, di alam gaib, itu ada namanya rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Apa saudara? Rekaman-rekaman apa saudara? Apa yang diperbuat oleh apa saudara? Manusia. Rekaman-rekaman apa yang diperbuat oleh manusia. Nah, biasanya sebelum saya bertobat, ada yang pakai air. Kayak kembang setaman gitu, dibacain mantra, weng vitamin komplit. Setelah dibacain mantra, itu nanti di air itu akan kelihatan misalnya dari pencurian atau perampokan. Itu kelihatan. Oh ini yang rampok, ini jam sekian ada di sini, barang ada di sana. Nah, dulu sebelum saya bertobat, yang sering tanya itu kalau ada kasus pencurian itu polisi. Itu zaman dulu. Pak ini yang nyuri siapa, posisi di mana gitu lah. Langsung oh jam sekian. Kenapa harus jam sekian? Udah tahu. Setan itu kerja 24 jam tetapi dibagi 3 shift. Karena ada jam istirahat. Makanya kalau ada istilah penunggu. Atau oh itu di situ ada penunggunya. Oh di situ ada tempat untuk penunggu. Tempat penunggu itu artinya tempat pergantian jaga. Ngerti? Makanya suatu kali dulu itu pesawat Adam Air jatuh.
Kenapa dukunnya tidak bisa terawang? Karena mungkin pergantian jaga. Ganti sip. Nah, yang disebut penunggu itu adalah tempat pergantian apa? Jaga. Oh, di pinggir jalan sana sering ada kecelakaan, ada penunggunya di situ. Nah, itu tempat transit atau tempat apa? Pergantian apa? Jaga. Nah, misalnya terjadi pencurian di Jalan Jenderal Sudirman. Terus harus tahu jamnya, tanggalnya, wetonnya. Nah, baca mantra, roh yang jaga di situ jam sekian dipanggil. Untuk memberi apa? Rekamannya. Apa saudara? Apa saudara? Oh, ini pencurinya ini, yang rampok ini di sini. Ini posisi lari di sana, di daerah sini. Tangkap jam sekian, ketangkap pasti. Nah, ada yang pakai air, ada yang pakai telur. Telur pun harus telur ayam kampung. Tidak boleh ayam Horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, telur pun harus telur apa? Ayam apa? Kampung atau telur angsa atau telur bebek. Telurnya begini kan, dibacain mantra. Roh yang jaga di sana dipanggil untuk memberi rekamannya itu. Nah, kalau di alam nyata itu ada namanya itu CCTV, handycam, saya itu video shooting kan gitu dah. Nah, kalau di alam roh itu ada rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Jelas? Nah, dipanggil. Di telurnya ini langsung kelihatan jalannya pencurian. Nah, ada yang juga kalau guru saya tuh gini. Bukannya sakit kepala, dia gini langsung kelihatan jalannya rekaman. Wah, ini di pabrik ini terjadi pencurian jam sekian nama ini. Tangkap pasti. Nah, pasti apa saudara? Tangkap. Ini yang disebut namanya ilmu terawang. Apa saudara? Ilmu apa? Ilmu apa? Terawang. Ada yang pakai kembang kantil. Nah, langsung lihat. Udah tahu. Orang yang minta jasa ini akan ada kutukan namanya bangkrut seumur hidup. Maka dulu sebelum saya bertobat, kalau ada polisi pernah tanya ke masalah itu, setelah pensiun bangkrut habis. Tapi kalau polisinya tidak pernah pakai jasa itu, waktu dia pensiun ya aman aja. Tapi kalau yang sering minta jasa itu ada namanya roh bangkrut. Apa saudara? Roh apa? Jadi kalau suatu pabrik, setelah itu suatu toko atau suatu perusahaan minta jasa ilmu terawang itu akan kena namanya kutuk kebangkrutan. Kutuk apa saudara? Kutuk apa? Dia akan kena sial terus dalam hidupnya. Ingat, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Gue itu nanti habis itu main ketangkap semua. Kenapa dukun tidak minta ilmunya sendiri, menggunakan ilmunya sendiri? Karena dia tahu ada resiko harga yang harus dibayar. Jelas? Jelas? Pak, kenapa ramalan yang pribadi pasti tepat? Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Nah, ingat, ramalan pribadi itu tepat karena setan bisa merekayasa supaya itu terjadi. Jelas? Merekayasa, misalnya namamu ini, nanti 5 tahun lagi kamu akan punya toko emas. Nah 10 tahun lagi nanti kamu akan ngalamin ini.
dia percaya atau tidak, waktu dia datang ke dukun, roh ini secara otomatis pasien ini menyerahkan nasib dan hidupnya di tangan setan itu. Sehingga setan punya hak untuk melakukannya. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Nah tapi ingat, ada kutukannya. Setelah ramalan itu terjadi, kehancuran. Kutuk bangkrut, perceraian, perzinahan, sakit penyakit, macam-macam saudara. Ada harga dibayar. Nah, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia, atau provinsi, atau kampung, itu pasti gagal. Kenapa gagal? Karena tidak semua orang yang di kampung itu, negara itu, atau dunia menyerahkan ke setan. Ingat, bumi dan isinya ini masih di bawah kendali Tuhan. Amin. Masih apa saudara? Contohnya apa? Ramalan tentang apa saudara? Tahun 2000 jam 00. Nanti akan terjadi kekacauan seluruh dunia. Terjadi enggak saudara? Tidak. Ramalan suku Maya. Ramalan apa saudara? Kiamat akan terjadi di 2012. Terjadi enggak? Tidak. Kenapa saudara? Bumi dan isinya ini masih di dalam kendali Tuhan. Amin? 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 Nah sekarang ini kalau pilpres yang rame itu ramalan Noto Negoro. Sekarang banyak ngotak-ngatik Prabowo atau Ganjar, kan itu saudara. Nah, tapi yang jelas negara kita ini Indonesia yang menentukan presiden adalah Tuhan. Jadi tidak usah bingung. Nah, yang jelas sekarang ini nanti yang rame, yang dapat order itu adalah YouTuber. Betul? Berapa hari yang lalu saya ngomong sama anaknya Pak SBY, Ibas Edi Baskoro. Ibas. Mas Ibas, bahwa kampanye zaman dulu sama sekarang itu beda. Kampanye zaman dulu itu ada di lapangan-lapangan, dia bilang gitu. Kalau zaman sekarang itu ada di HP dan semua orang bisa jadi wartawan. Betul? Langsung podcast beredar kemana-mana, TikTok beredar kemana-mana, betul? Dulu ada namanya komunikasi publik, komunikasi personal. Sekarang kabur, tidak bisa bedain antara personal dan publik, betul? Karena semua orang bisa di media sosial, betul? Betul? Saya ngomong gini, oh gitu mas, iya. Beda dengan kampanye-kampanye zaman dulu. Dulu segala sesuatu itu pakai, kalau dukun itu pakai ilmu telepati. Sekarang enggak pakai telepati, WA. Ya, oh dulu kan kontak batin telepati dulu. Sekarang enggak usah WA. Nah, jadi saya beritahu kemajuan zaman mas. Nah, ingat yang kedua, ilmu apa terawang. Setan tidak tahu masa akan datang. Ingat itu. Tetapi bisa merekayasa supaya itu terjadi. Supaya orang tersebut terkena kutuk. Dan yang berhubungan dengan ramalan selalu ada namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Karena berhubungan dengan arwah. Jelas? Jelas? Ketiga. Ilmu terawang ketiga yaitu apa? Tanda-tanda alam. Apa saudara? Tanda-tanda apa? Alam. Contohnya kalau ada burung gagak. Wah ada yang mati. Yang jadi pertanyaannya, kalau orangnya pelihara burung gagak, apa mati hidup? Mati hidup.
Itu namanya takayul, tanda-tanda alam. Ingat saudara, Alkitab berkata tidak boleh mempercayai itu. Itu adalah kutuk. Suatu kali saya diminta doain orang. Pak Daud itu di Sidoarjo. Saya ini punya anak perempuan Pak Daud. Berat jodohnya. Karena dia sering makan di bawah pintu. Di samping pintu dia makan terus Pak Daud. Maka berat jodohnya. Saya ngomong sama ibu itu, Bu, tidak boleh percaya, itu ada kutukannya. Itu namanya salah satu tanda alam. Tidak perlu percaya seperti itu Bu. Tapi penting sekali. Tolong anak saya dilihat Pak Daud di Terawang. Bu, saya sudah bertobat, ini di Terawang apanya? Saya minta Pak Daud harus ketemu anak saya. Akhirnya anaknya ditemukan ke saya. Waduh, memang berat. Berat badannya 1 kintal ya. 1 kintal, hidungnya pesek, jalannya gini deh. Orangnya pendek, gemuk, dia gini. Dalam hati saya, udah tidak usah diramal, tepat. Nah, waktu itu saya belum menikah. Waktu itu saya belum menikah. Saya ngomong sama dia gini, Nik, kamu tidak boleh percaya, tidak ada hubungan makan di bawah pintu berat jodoh. Percaya, Nik, nanti kamu dapat jodoh yang terbaik. Ya harus memberi penghiburan toh. Terusan dia gini, Pak Das sudah menikah belum? Nggak usah jauh-jauh sama bapak aja gitu. Mau dia aku lari aku udah. Wah, ingat tanda-tanda apa? Kita tidak boleh mempercayai itu. Jelas ada lagi burung perenjak. Zaman dulu burung perenjak. Penjek, penjek. Nah, nenek saya ngomong, Ton, ada apa? Mbah, ada apa Mbah? Ada tamu agung datang. Langsung saya pikir, lebih baik burungnya ditangkap aja. Saya tangkap, merenjak terus setiap hari. Yang datang apa? Tukang ngamen. Ingat saudara, itu namanya tanda-tanda apa? Alam. Kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, tidak boleh mempercayai itu. Hidup dan mati kita, masa depan kita, itu di tangan Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi. Jadi alam itu ada tandanya. Nah, yang keempat, tanda-tanda di dalam diri manusia. Kalau zaman dulu nenek saya ngomong gini, hati-hati ya sama perempuan kaki gajah. Yaitu wajah keibuan, bodi kebapaan. Yang kakinya gede itu adalah, itu tipe perempuan yang nginjek dan menguasai suami. Hati-hati itu, kakinya gede itu. Nendang bola adalah, hati-hati. Kenyataannya kaki yang kecil-kecil menguasai suami ya banyak. Betul? 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 Ada lagi. Hati-hati. Untu merongos. Gini. Hati-hati. Itu tipe adu domba. Tumbak cucuan ngadu sana ngadu sini. Buktinya yang gini adu domba ya banyak. Betul? Betul? Sekarang yang gini mudah. Pasang gigi palsu, betul? Copot, betul? Nah, ada lagi. Sampai orang tuh ganti tai lalat. Tai lalat yang di sini itu tipe setia, yang di sini tidak setia, netral lah. Itu tanda-tanda tubuh. Kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan,
tidak boleh mempercaya itu. Jelas? Matius pasal 5. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina,
ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius pasal 6. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mana Sorgawi.